Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Dewi Seta. Cerita yang berjudul Manten Mayit. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya dan membaca koleksi lain dari tulisannya Dewi Seta, nanti bisa kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sepasang pengantin itu melayang-layang mengejar seseorang. Ada sesuatu yang telah diambil oleh orang itu. Kepala sang mempelai wanita. Desa Kandimaya. Gelapnya langit malam perlahan menutup pintu-pintu rumah bersama hadirnya suara serangga malam. Beberapa kali ada warga yang berkeliling dengan memukul kentongan, seolah mengatakan bahwa ada mereka yang akan menjaga desa selama mereka tertidur. Sesekali mereka yang bertugas ronda menyapa warga yang masih menikmati kopi hitam di teras rumahnya. Namun saat semakin malam, jarang sekali mereka berpapasan dengan warga di malam-malam biasa. Tapi kali ini berbeda. Dari kejauhan terlihat seseorang yang berjalan lambat dengan langkah yang terseok. Selangkah demi selangkah. Itu manusia? Iyalah, tapi sepertinya bukan warga sini. Warga yang bertugas ronda itu awalnya hanya bingung melihat sosok itu. Namun ketika mereka melihat darah di pelipis dan beberapa bagian tubuh dari orang itu, mereka pun segera berlari menghampirinya. Tolong! Suara itu terdengar dari mulut seorang bapak tua yang sekuat tenaga mendekat ke arah mereka. Sesekali ia terjatuh, namun ia tetap berusaha berdiri dan berjalan untuk mencapai mereka. Astagfirullahaladzim, bawa ke pos, siapin obat. Perintah satu ke yang lainnya. Salah seorang dari mereka pun membopong bapak itu dan seorang lainnya mencari obat-obatan untuk mengobatinya. Namun saat tengah menuju pos dan membelakangi gapura, ada sesuatu yang membuat mereka terhenti. Tengkuk mereka terasa begitu dingin, angin yang tidak wajar bertiup dari belakang. Mereka pun menoleh dan segera menemukan apa yang menyebabkan semua hal itu. Samar-samar di belakang mereka melayang sepasang makhluk. Mereka berpakaian layaknya sepasang pengantin Jawa yang sudah lusuh dengan noda darah menutupi warna pakaiannya. Dan luka borok juga terlihat hampir di seluruh tubuh pucatnya. Sosok yang pria terlihat cukup berumur, mungkin seumuran bapak yang berlari ke desa itu. Hanya saja makhluk itu lebih kurus dan memiliki janggut yang panjang. Namun sosok satunya adalah perempuan itu melayang-layang di sekitar pengantin prianya tanpa kepala. Setan! Mereka mempercepat langkah untuk menuju ke pos. Sayangnya langkah mereka terlalu lambat. Setan itu gak punya kepala. Di mana kepalanya? Teriak salah satu dari mereka sembari terus mencoba berlari. Di sini. Tanpa disangka bapak itu mengeluarkan bungkusan kain yang ternyata berisi jasad kepala seorang perempuan yang sudah membusuk. Wah. Mereka pun melepaskan bapak itu karena panik dengan pemandangan itu. Namun bapak itu masih terus meminta tolong. Kembalikan kepala istriku, teriak setan pengantin pria itu sembari terbang ke arah bapak itu dengan membawa sebuah arit. Namun belum sempat sosok itu mendekat, tiba-tiba muncul gempa yang menggetarkan desa Kandimaya. Sebuah gempa yang berasal dari salah satu bukit batu di ujung desa. Anehnya, kedua sosok setan itu ketakutan dan memilih untuk mundur. Akan aku dapatkan kepala itu, atau ku ambil kepala seluruh warga desa ini sebagai gantinya, ucapnya sebelum menghilang di kegelapan malam. Mereka cukup lega dengan kepergian kedua sosok itu, walau mereka tahu dengan jelas kepergian setan itu hanya sementara. Gempa yang terjadi secara mendadak pun membangunkan hampir seluruh warga. Beberapa dari mereka berlarian keluar dan melihat keberadaan bapak itu dan segera membantu pemuda-pemuda yang bertugas ronda untuk membawanya ke balai desa. Pak Kades pun datang dan menemui bapak yang ketakutan itu. Ia terus menolak untuk lukanya diobati
dan terus memeluk bungkusan di tangannya di sudut ruangan. "Pak, Bapak kenapa? Cerita sama kami biar kami bantu," tanya Pak Kades. Sayangnya pria itu tetap menggeleng dan menatap seluruh warga desa di dekatnya dengan ketakutan. Ada rasa trauma di matanya yang entah datang dari mana. Tapi tidak lama seorang perempuan datang. Perempuan itu datang dengan membawakan sebuah nampan berisi pisang rebus hangat dan secangkir teh panas. Ia tidak berkata apapun dan hanya mengangguk menjawab tatapan mata pria itu, mengisyaratkan agar ia menikmati suguhan sederhana yang ia bawakan. Pak Kades itu menatap perempuan itu dan menerima isyarat yang diberikan olehnya. Ia pun menghela nafas dan meminta warga desa meninggalkan pos. Biar hanya Pak Kades dan perempuan itu yang menemani pria misterius itu. "Ya sudah, saya percayakan ke Dik Naya saja ya," ucap Pak Kades. Iya Pak," balas Naya. Naya menemani pria itu menghabiskan kudapan yang dibawa Naya. Sementara Pak Kades dan beberapa perangkat desa memantau dari jauh sembari juga menikmati kopi panas yang sudah disiapkan untuk mereka. "Sudah selesai?" tanya Naya. Pria itu mengangguk. "Saya bereskan dulu ya, habis itu saya obati lukanya," ucap Naya yang segera memindahkan nampan dan gelas kosong itu ke belakang. Ia pun kembali dengan membawa obat-obatan untuk mengobati luka luar yang dialami pria itu. "Saya Naya Pak, nama Bapak siapa?" tanya Naya sopan. Badri," balasnya ragu. Walau begitu Pak Kades dan Naya cukup senang pria itu sudah mau berinteraksi dengan mereka. Kali ini Pak Kades kembali mendekat. Berbeda dengan sebelumnya, kini pria bernama Badri itu tidak lagi takut dengan Pak Kades. "Pak, kami akan coba membantu menolong Pak Badri. Tapi apa Bapak bisa menjelaskan apa yang terjadi dan apa sebenarnya yang Bapak bawa itu?" tanya Pak Kades. Pak Badri sedikit melamun, namun Naya tahu bahwa Pak Badri tengah berusaha untuk mengeluarkan apa yang ada di pikirannya. Setan itu ingin membunuh saya, keluarga saya, saudara saya, dan seluruh keturunan saya." "Setan yang tadi mengejar Pak Badri?" tanya Pak Kades. Pak Badri mengangguk sembari semakin menggenggam erat bungkusan itu. "Hantu pengantin itu? Berarti benar bungkusan itu berisi kepala setan pengantin perempuan itu?" tanya Naya. Sekali lagi Pak Badri mengangguk ragu. "Ini benar kepala setan wanita itu. Sekaligus juga ini adalah kepala putri saya," ucapnya dengan air mata yang mulai menetes di pipinya. Cerita beralih ke sudut pandang Danan. "Desa itu desa keramat. Kalau kalian datang dengan niat jahat, kalian tidak akan bisa memasuki desa itu." Aku menguping pembicaraan seorang nenek yang sudah sepuh kepada cucu-cucunya. "Memangnya kenapa, Nek? Apa bedanya dengan desa lainnya?" tanya seorang cucunya yang mungkin seumuran anak SMP. "Desa itu penghasil dalang, sinden, dan kelompok wayang terbaik. Konon banyak makhluk tidak kasat mata yang menyukai permainan mereka dan menjaga desa itu. Selain itu juga, di sana ada sebuah bukit batu. Katanya, ada sosok raksasa di sana yang juga ikut menjaga desa itu." Aku sedikit tersenyum. Sudah jelas yang diceritakan nenek itu adalah desa Kandimaya, desa kelahiran ibu sekaligus tujuanku saat ini. Dalam hati aku berpikir, ternyata begitulah pandangan orang-orang terhadap desa Kandimaya. Keramat. Sepertinya sebutan itu cukup bagus. Dengan begitu beberapa orang jahat akan berpikir beberapa kali untuk mengganggu desa Kandimaya. Aku sampai di desa Kandimaya cukup pagi. Pandangan warga desa yang berlalu lalang sangat membuatku rindu akan tempat ini. Mas Danan, kapan pulang?" sapa seorang ibu yang melintas dengan sepedanya. "Baru saja Bu, ini baru sampai." "Ya sudah, cepat temui ibumu, kangen banget pasti," balasnya sembari kembali melajukan sepedanya. Aku melihat sanggar ibu dari jauh dan sudah ada keramaian di sana. Ada seorang perempuan yang terlihat menunggu di depannya. Aku menoleh ke arah perempuan itu memandang dan menemukan ada gerobak sayur yang masih melayani warga yang lain. Aku pun diam-diam menghampiri gerobak tukang sayur itu dan memberikan isyarat jari telunjuk di depan mulutku kepada ibu-ibu dan tukang sayur. "Jangan bilang-bilang Naya, nanti saya pinjam sebentar ya gerobak sayurnya," ucapku pada mereka. Mereka pun setuju sembari menahan tawa saat mengerti maksudku.
Setelah mereka selesai, aku pun meminjam handuk tukang sayur itu dan mendorong gerobak ke tempat di hadapan Naya. "Mas, ikan asinnya masih ada?" tanya Naya. Kalau ikan asin nggak ada," balasku dengan mencoba merubah suaraku. "Yah, kalau bandeng?" "Nggak ada juga," balasku lagi sembari menahan tawa. "Kok nggak ada semua? Terus adanya apa dong?" tanya Naya dengan wajah cemberut. Sayangnya wajah cemberutnya ini benar-benar membuatku tidak bisa menahan rasa rinduku dan memilih untuk membongkar penyamaranku. Aku pun memutar ke sisi lain gerobak dan bersiap di belakangnya. "Adanya mas-mas ganteng." Sontak Naya pun kaget dan menoleh ke belakang. Ia tertegun sejenak saat mengetahui tukang sayur yang hendak ia marahi adalah aku. Mas Danan?" ucapnya ragu. Aku mengangguk sembari tersenyum. Jahat. "Bu, Danan ngusilin Naya," teriak Naya sembari beberapa kali melempar sendal dan benda-benda yang dapat ia gapai. Sontak suasana sangat menjadi riuh. Dari jauh ibu-ibu yang sebelumnya berbelanja juga ikut menertawakan kami. Mendengar adanya keramaian, ibu pun muncul dari dalam dan melongo melihat kelakuan kami berdua. Udah sakit," ucapku meminta Naya menghentikan cubitannya. "Gak mau, kesel," balasnya sembari menahan kesal, namun dengan senyum di wajahnya. Ingin sekali aku memeluknya saat itu. Sayangnya saat ini tempat ini sudah terlanjur ramai dengan para tetangga yang juga keluar melihat kericuan yang telah kubuat. 1-0, ucapku menggodanya. Naya pun menggembungkan pipinya sembari meletakkan kedua tangannya di pinggang. Ia terus menatapku dengan tatapan lucunya. Sudah, gak usah marah. Sini, belanjaannya Mas yang bawain. Emang harus," balas Naya. Kami pun segera menyelesaikan belanjaan dengan beberapa request lauk dariku tentunya. Aku ingin tahu sudah seberapa sakti Naya dalam mempelajari resep wasiat ibuku. "Danan emang suka iseng. Dulu pura-pura jadi anak buah Ki Darubaya, sekarang malah jadi tukang sayur," ucap ibu. "Turunan," balasku singkat. Sayangnya ucapanku saat itu segera berganti dengan ceweran dari ibu. "Mas Cahyo sama Pak Lek gak ikut?" tanya Naya yang penasaran dengan kedatanganku yang seorang diri. "Gak usah dicariin. Itu masakan kalau udah mateng juga mereka tiba-tiba bakal muncul dari dalam panci." Begitu banget sama mereka," balas Naya. "Bukan apa-apa. Aku sudah mengalah untuk berangkat menggunakan kendaraan umum. Sementara Pak Lek dan Cahyo berboncengan menaiki motor Vespa milik Cahyo. Tapi ternyata malah aku yang sampai duluan. Aku yakin mereka terlambat karena kualat denganku. Motornya pasti mogok lagi seperti biasa." Sembari menunggu masakan matang, aku pun membereskan barang bawaanku dan mandi membersihkan diri sejenak. Setelah kejadian di Alas Wetan, aku sempat kembali ke Jakarta untuk bekerja, sedangkan Pak Le dan Cahyo kembali ke Klaten. Memang sudah cukup lama setelah kejadian itu. Kami menduga sudah tidak ada lagi hal-hal yang berkaitan dengan hutan-hutan yang mendapat julukan Alas Sewu Lelembut itu. Sampai beberapa hari kemarin, Naya tiba-tiba menghubungiku dan menceritakan bahwa ada seseorang yang diserang oleh sepasang hantu pengantin tanpa kepala. Yang mengejutkannya lagi, sosok setan itu adalah abdi dari Kanjeng Nyai Rasmono yang telah kami kalahkan. "Kabar Bapak itu, Pak Badri, sudah sehat?" ucapku sembari menghampiri meja makan yang sudah diisi beberapa makanan yang sudah matang. "Sudah, sore ini juga mau nganter rantang buat dia di balai desa," balas Naya sembari menyusun piring. Aku hanya mengangguk sembari membantu Naya merapikan meja. Sebaiknya aku menggali informasi sendiri dari orangnya langsung. Ada sebuah ruangan di balai desa yang dijadikan tempat menginap oleh Pak Badri. Sebuah kasur darurat dengan beberapa pakaian yang disediakan oleh warga sudah tersedia di sana dengan harapan kebutuhan Pak Badri bisa tercukupi. Tapi walau begitu, Pak Badri masih saja waspada dan ketakutan tiap ada warga desa yang menemuinya. "Nggak apa-apa Pak, ini Danan putranya Nyai Kirana," ucap Naya memperkenalkanku. "Iya Pak, saya Danan." Aku memperhatikan Pak Badri yang tengah duduk di sudut kamar dengan memeluk bungkusan kain yang semakin tebal itu. Aku menduga itu adalah bungkusan berisi kepala yang diceritakan oleh Naya. Mungkin ia membungkus dengan tebal agar baunya tidak tercium. "Makan dulu Pak, masakan hari ini spesial karena Nyai Kirana masakin buat kepulangan Danan juga," ucap Naya.
Pak Badri mendekat mencium aroma masakan yang Naya bukakan dari rantang. Sepertinya ia sudah cukup lapar dan mudah tergoda dengan bau masakan ibu. Ya sudah, dimakan dulu ya. Habis itu Mas Danan mau ngobrol-ngobrol sama Pak Badri juga, jelas Naya. Monggo Pak, balasku yang segera berpamitan menunggu di depan balai desa. Tapi sebelum aku sempat keluar, tiba-tiba Pak Badri berbicara. Kalian ingin aku menyerahkan kepala anakku kan? Kalian ingin menyerahkannya kepada setan itu agar setan itu tidak membunuh warga desa kan? Ucap Pak Badri dengan mata yang menatap tajam pada aku. Aku pun berbalik sebentar dan menghela nafas sejenak. Enggak Pak, kami cuma mau nganterin masakan ibu, dimakan ya. Balasku yang melanjutkan pergi meninggalkan tempat itu bersama Naya. Aku cukup tenang saat mendengarkan suara sendok dan rantang yang beradu saat meninggalkan Pak Badri. Dari ucapannya barusan, aku mulai mengerti kekhawatirannya. Siapapun pasti akan berpikir bahwa warga akan berusaha merebut kepala anaknya dari dirinya demi menyelamatkan desa. Tapi Pak Badri tidak kenal dengan desa Kandimaya. Saat tengah menikmati perbincangan singkat dengan Naya, tiba-tiba terdengar suara keras dari dekat kami. Brak, brak. Itu adalah suara jendela yang digedor dengan keras. Suara rantang terjatuh terdengar menyusul suara itu. Aku dan Naya pun buru-buru mendatangi Pak Badri dan menemukan asal suara itu. Ada seseorang yang menggedor jendela dari luar dengan sangat keras. Aku pun segera berlari keluar dan mendapati seseorang yang tengah membenturkan kepalanya ke daun jendela kayu yang tertutup itu. Hentikan! Teriakku yang segera berlari menghampirinya. Saat aku mendekat, ia pun menoleh. Orang itu adalah seorang pemuda berambut panjang yang wajahnya kini berlumuran darah karena apa yang ia lakukan. Serahkan kepala itu, ucap orang itu sembari menatap tajam ke arahku. Dia kesurupan. Dalam waktu singkat ia sudah berlari mendekat ke arahku dan mencekiku hingga terjatuh. Naya yang melihat hal ini segera berteriak. Tolong! Teriak Naya yang panik. Mata pemuda itu memutih dengan tubuh yang terus bergetar. Ia terus berteriak untuk menyerahkan kepala yang ada pada Pak Badri. Orang itu terbatuk-batuk memaksakan teriakannya hingga tenggorokannya terluka dan memuntahkan darah di tubuhnya. Mas Danan, teriak Pak Kades yang datang tidak lama setelah Naya berteriak. Ia pun berusaha menarik pemuda itu dariku, dan aku menggunakan kesempatan itu untuk menangkap dahi pemuda itu dan membacakan ayat-ayat suci. Makhluk apapun kalian tidak pantas mendiami tubuh ciptaan Tuhan yang paling mulia. Dengan doa dan ayat suci yang aku bacakan, pemuda itu pun berteriak kesetanan dan berusaha memberontak. Tapi tidak ada satupun kesempatannya untuk lepas dariku. Sampai tiba-tiba pemuda itu berhenti meronta, matanya mengintip dari celah jariku sembari tersenyum menyeringai. Jangan kau kira aku datang sendirian, balasnya sebelum akhirnya terjatuh lemas tidak berdaya. Aku mengecek nadi dan nafas dari pemuda itu dan mendapati pemuda itu masih bernyawa. Setelah memastikan tidak ada lagi sosok yang menguasainya, aku pun mempercayakannya pada warga desa yang mendampingi Pak Kades. Pak Kades, itu di luar desa. Tidak lama berjeda setelah kejadian tadi, tiba-tiba beberapa warga berlari mendekati Pak Kades dengan wajah panik. Kami pun segera pergi setelah mempercayakan pemuda tadi kepada salah seorang perangkat desa. Senja yang mulai usang kini terhiasi dengan obor-obor warga desa yang keluar dengan panik mendengar teriakan dari luar desa. Di sana sudah ada beberapa warga yang memandang keluar gapura dengan wajah yang pucat. Itu Pak Kades, itu, tunjuk salah seorang warga. Aku dan Pak Kades menatap menuju arah itu dan mendapati ada sekumpulan orang berwajah pucat berdiri dengan raut wajah yang datar, menyebar di lahan yang cukup luas di depan gapura desa. Seorang perempuan dan 3 orang pemuda. Wajah mereka pucat dengan urat di tubuh mereka membiru, rambut mereka berantakan, dan mata mereka memutih persis seperti pemuda yang kesurupan tadi. Mas, mereka siapa? Tanya Naya yang mulai merasa takut. Kalau dugaanku benar, mereka juga orang-orang yang dirasuki oleh suruhan setan pengantin itu. Mereka tidak mendekat seperti pemuda tadi, namun warga juga tidak gegabah menghampiri mereka. Kami takut bila salah langkah bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan terhadap orang-orang itu. Dayang-dayang pengantin mayit wis teko.
balekno Sirandoro pengantin putri yen isih sayang nyawa. Salah seorang dari makhluk itu berbicara dengan nada mengancam. Dari gerak-gerik dan cara bicaranya aku menebak, dialah yang memimpin kelompok setan-setan ini. Mendengar ucapan itu, Pak Badri ketakutan dan memeluk erat bungkusan yang ia pegang. Warga pun menoleh ke arah Pak Badri dan mengetahui bahwa benda itu adalah benda yang dicari setan-setan itu. Sirah menungso kuwi, apa sirah kue kabeh? Ancamnya lagi. Mendengar ucapan itu, seorang pemuda mendekati Pak Badri dan berdiri tepat di hadapannya sembari tetap membawa obornya. Jangan harap, gak akan kami biarkan kalian merampas milik orang lain di desa kami, ucap pemuda itu. Pak Badri kaget dengan ucapan pemuda tadi. Sementara itu, seorang warga kembali mendekati Pak Badri seolah berusaha melindunginya. Nurutin kemauan setan aja sudah salah, apalagi takut sama ancaman setan, ucap warga itu. Satu persatu warga mendekat ke arah Pak Badri dan melindunginya dari pandangan orang-orang yang dirasuki itu. Manusia goblok, mati kalian, teriak sosok yang dirasuki itu sembari menyeret kakinya dengan cepat menuju ke arah kami. Selama seorang Dananjaya Sambara ada di sini, tidak akan kubiarkan kalian menyentuh warga desa Kandimaya, ucapku sembari bersiap menyambut serangan setan itu. Suara ayat-ayat suci melantun dari mulut seluruh warga yang berkumpul di sini. Ayat-ayat itu seolah sudah mereka hafal di luar kepala hingga terdengar begitu menenangkan. Tapi aku tahu, lantunan ayat itu begitu menyakitkan untuk setan-setan yang merasuki orang-orang itu. Benar saja belum sempat setan itu mendekat ke dalam desa, tiba-tiba mereka mengerang kesakitan. Mereka benar-benar tersiksa dengan ayat-ayat suci yang dibacakan warga desa. Aku benar-benar tidak menyangka akan hal ini. Sakit, panas, teriak mereka. Aku menggunakan kesempatan ini untuk mendekati mereka satu persatu dan melepaskan setan itu dari tubuh mereka. Di tengah ritualku, tiba-tiba aku mendengar suara dari kejauhan. Suara itu mendekat seperti suara lonceng yang berbunyi dengan cepat. Terlambat, mereka datang. Dayang-dayang pengantin mayit telah datang saat matahari terbit. Tidak ada satupun kepala kalian yang masih menempel di tubuh kalian, ancam salah seorang yang masih dirasuki oleh setan suruhan pengantin mayat itu. Jadi kalian hanya diperintahkan untuk mengancam, ucapku sembari berdiri dan meletakkan tanganku di kepala orang itu. Beberapa bait ayat suci aku bacakan untuk memberi pelajaran pada setan itu. Panas, manusia sialan, lepaskan, teriak setan itu. Memang aku sengaja tidak mengusirnya. Setidaknya aku ingin memberinya pelajaran agar mereka tidak lagi berani mendekat ke desa ini. Mereka datang. Salah satu perempuan yang kerasukan tertawa dengan girang mendengar suara itu. Suara itu benar-benar memberiku firasat yang tidak enak. Jelas, sosok yang datang bukanlah sosok biasa seperti setan-setan yang merasuki orang-orang ini. Ada suara langkah kaki kuda bersama lonceng yang terus berbunyi. Warga yang sedari tadi membacakan ayat-ayat suci pun terhenti gentar dengan suara-suara itu. Itu yang menyerang desa saya. Kereta kencana itu membawa puluhan pocong haus darah yang menyerang warga desa saya, ucap Pak Badri ketakutan. Aku tahu sosok yang mendekat mungkin berbahaya, namun aku tidak akan gentar dan tidak akan membiarkan makhluk-makhluk itu melukai warga desa. Dan benar saja, tidak lama kemudian sebuah kereta kencana mendekat dan berhenti tepat di hadapan kami. Seekor kuda jadi-jadian menarik kereta yang dihiasi ukiran kayu tua itu. Hati-hati mas, ucap Naya memperingatkanku. Aku mengangguk dan menanti sosok apa yang akan muncul dari kereta kencana itu. Tapi entah mengapa tawa setan tadi terhenti saat melihat kereta kencana itu. Ia seolah mencari sesuatu yang tidak ia temukan. Hati-hati, kita mungkin bisa melihat kereta kencana itu, tapi kita tidak bisa melihat pocong-pocong yang dimaksud Pak Badri, teriak salah seorang warga. Benar, mungkin warga desa hanya manusia biasa yang tidak mampu melihat makhluk tidak kasat mata. Tapi bagaimana mungkin aku tidak menyadari sosok yang dimaksud Pak Badri? Di mana? Tuhan di mana? Tiba-tiba setan itu berteriak. Tidak mungkin. Tidak mungkin kereta kencana datang tanpa membawa dayang-dayang. Aku mengernyitkan dahiku. Mungkin saja yang kami lihat benar. Kereta kencana ini kosong. Tidak ada satupun yang menumpanginya. Tapi apa maksudnya ini?
Di tengah kebingunganku tiba-tiba terdengar suara bising yang mendekat. Cahaya lampu motor menyilaukan mata kami yang masih terpaku pada kereta kencana tua itu. Pantes saja motornya sering mogok. Kamu bawa motor udah kayak bawa kuda. Terdengar suara Pak Le dari jauh bersama motor itu. Kan buru-buru Pak Le, udah kemalaman ini. Suara Cahyo menyusul ocehan Pak Le itu. Benar saja dari balik kegelapan Pak Le dan Cahyo datang dengan menaiki Vespa tua miliknya. Saat mengetahui ada keramaian di depan desa, mereka pun berhenti dan memarkirkan Vespanya. Pak Le, ini kan kereta kencana yang tadi. Kok ada di sini? Ucap Cahyo. Lambu, bukannya kamu udah Pak Le suruh ngurusin pocong-pocongnya? Balas Pak Le. Udah Pak Le, tapi kan pocongnya doang. Cahyo menjawab ucapan Pak Le. Pak Le menggeleng sembari mencabut sendalnya. Ya kudanya sekalian toh Panjul. Balas Pak Le sembari memukulkan sendalnya sementara Cahyo berusaha menghindar. Tunggu, jangan-jangan hilangnya pocong-pocong yang menumpangi dan mengikuti kereta kencana ini adalah ulah mereka. Pak Le, Cahyo, aku memanggil mereka yang masih saling beradu mulut. Danan, bentar Pak Le, itu udah dijemput Danan. Ucap Cahyo yang menggunakanku sebagai alasan untuk menjauh dari Pak Le yang masih kesal. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, Cahyo terhenti. Ia pun tersadar dengan keadaan di tempat itu. Gak mungkin dayang-dayang Tuhan kalah oleh manusia seperti kalian. Setan itu tidak percaya dengan apa yang terjadi. Walau berbicara seperti itu, tetap saja aku bisa melihat bahwa dirinya gentar. Bentar Jul, biar aku selesain masalah di sini. Ucapku yang mendekati sisa-sisa setan yang merasuki orang-orang itu. Mereka mencoba untuk mundur, tapi ada Cahyo di belakang mereka yang membuatnya tidak berani bergerak. Dengan sigap aku menangkap kedua kepala yang tersisa, seorang pria dan seorang wanita. Lantunan ayat suci kubacakan dan membuat mereka meronta kesakitan. Panas, Doro, tolong Doro. Namun aku tidak berhenti sampai akhirnya sosok itu tidak lagi menguasai orang-orang itu. Tepat saat setan itu menghilang, kuda jadi-jadian yang menarik kereta kencana itu pun menghilang, menyisakan kereta kayu tanpa penumpang. Danan, panggil Cahyo. Aku menoleh ke arahnya, namun ia malah melemparkan wajahnya ke arah salah satu sisi di antara langit malam. Dia di sana, sepasang makhluk yang diceritakan oleh Naya, sepasang pengantin mayit yang mengincar kematian seluruh keluarga dan keturunan Pak Badri. Saat melihatnya langsung, jelas aku merasa mereka makhluk yang berbahaya. Pengantin pria itu jelas merupakan sosok setan yang menjadi dalang semua ini. Dan yang mengikutinya adalah mempelai wanita yang melayang-layang tanpa kepala. Dan satu hal yang membuatku bingung sekaligus ngeri, apa hubungan mempelai wanita itu dengan Pak Badri? Apa benar makhluk itu adalah anaknya? Kuterima tantangan kalian. Desa ini akan menjadi tempat perayaan pernikahan kami. Tepat saat purnama besok malam, seluruh iring-iringan kami akan tiba di desa ini. Kita rayakan pernikahanku dengan banjir darah. Makhluk itu mencoba mengancam kami. Aku melihat beberapa warga desa menelan ludah mendengar ancaman itu. Walau begitu masih ada warga yang berusaha menenangkan Pak Badri. Tenang saja Pak, warga desa Kandimaya sudah tidak lagi takut dengan setan. Ucap warga itu sambil menepuk punggung Pak Badri. Walau berbicara begitu, dengan jelas aku juga merasakan ketakutan mereka. Sayangnya, sepasang pengantin itu pergi dengan cepat dan menghilang setelah melemparkan ancamannya. Terlihat pengecut memang, tapi aku tahu bahwa ancamannya bukanlah ancaman kosong. Ini ada apa sih Nan? Tanya Cahyo yang bingung dengan apa yang terjadi. Gak dengar tadi, ada kondangan, balasku. Jangan bercanda dong, mentang-mentang aku telat. Aku pun menarik nafas dan menoleh ke arah sekitar. Naya dan beberapa warga sudah lebih dulu menolong orang-orang yang sebelumnya kesurupan tadi. Beberapa warga mengenal bahwa mereka adalah warga desa yang lokasinya tidak jauh dari desa Kandimaya. Ya, aku belum tahu jelasnya Jul. Habis ini kita dengerin aja dari yang berhubungan langsung. Ucapku sembari menunjukkan keberadaan Pak Badri pada Cahyo. Pak Le pun mendekatiku, mempertanyakan hal yang sama. Namun aku meminta mereka beristirahat dan meletakkan barang-barang dulu di rumah ibu sebelum menemui Pak Badri untuk meminta penjelasan darinya.
Kecantikan seringkali dipandang seseorang sebagai anugerah. Wanita manapun yang dianugerahi para serupawan akan sangat mudah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Namun kita tidak sadar bahwa Tuhan itu maha adil. Kelebihan yang dimiliki seseorang akan selalu berbanding dengan tanggung jawab dan resiko yang ia hadapi. Banyak yang tidak menyangka, di balik anugerah akan wajah yang rupawan ada mata-mata yang memandang dengan niat yang buruk. Dia Nasti, anak salah seorang juragan pemilik perkebunan di desa Sumur Parang. Seorang kembang desa yang menarik perhatian setiap pria yang memandangnya. Walau anak seorang juragan, Nasti bukanlah perempuan yang angkuh. Sebaliknya, ia masih sering berbicara dengan warga desa dan bersosialisasi dengan setiap kalangan. Hal itulah yang membuat Nasti disenangi oleh warga desanya. Namun ada suatu hal yang membuat Nasti cemas. Ia sudah berkali-kali menolak lamaran pria-pria yang mendekatinya. Bukan karena tidak suka, namun karena Nasti masih ingin tinggal dan merawat kedua orang tuanya lebih lama. Kadang rasa sayang Nasti terhadap kedua orang tuanya membuat tetangga-tetangganya iri. Namun keberadaan Nasti juga menjadi contoh untuk anak-anak di desa itu. Sudah cantik, sayang sama orang tua, Pak Badri dan istrinya pasti bangga. Kata-kata itu sering terucap di kalangan warga desa Sumur Parang yang sebenarnya hampir sebagian besar masih memiliki hubungan saudara. Tapi suatu ketika, sifat Nasti berubah. Ia tidak lagi perhatian dengan kedua orang tuanya dan lebih sering pergi keluar untuk menemui seorang laki-laki. Nasti memanggilnya Mas Sasmo, namun pengikut-pengikutnya memanggilnya Doro Sasmo. Ia dan pengikutnya datang dan menetap di desa Sumur Parang begitu saja dan seringkali membuat keributan. Walaupun banyak yang mengetahui namanya, namun jarang ada warga desa yang bertemu langsung dengan sosok Doro Sasmo ini. Pak Badri yang merasa khawatir pun melarang Sasti untuk berhubungan dengan orang itu. Anehnya, Sasti malah menolak dan mengamuk sejadi-jadinya. Ia benar-benar tergila-gila dengan sosok bernama Doro Sasmo itu. Sekali saat Pak Badri mengikuti Sasti saat hendak menghampiri Doro Sasmo, ia mendapati bahwa Sasti menemuinya di sebuah bangunan kecil di hutan yang belum lama dibangun. Pak Badri tahu ada seseorang di bangunan itu. Ia pun terus mengikuti Sasti hingga Sasti masuk ke dalam rumah. Seorang anak perawan masuk ke dalam rumah bersama seorang lelaki, merupakan sebuah tabu di desa itu. Pak Badri mendekat dan bermaksud membawa Sasti pulang. Namun saat semakin dekat, ia justru mendengar suara dari dalam bangunan itu. Mas Sasmo, jangan tinggalin Sasti. Sasti janji akan melakukan apa aja. Terdengar suara Sasti dengan nada yang manja. Pak Badri mendengar suara itu sama sekali tidak menyangka bahwa kata-kata itu akan keluar dari mulut anaknya. Ia pun mendobrak masuk untuk membawa anaknya pergi. Sasti, pulang. Kamu gak apa-apa izinkan berhubungan dengan pria itu, perintah Pak Badri. Sasti kaget melihat kedatangan ayahnya, tapi ia masih tidak bisa melepas pelukannya pada kekasihnya itu. Enggak Pak, Sasti mau sama Mas Sasmo, bantah Sasti. Jelas saja Pak Badri kaget melihat anaknya yang membantah secara aneh itu. Terlebih Pak Badri melihat keanehan pada sosok Doro Sasmo yang ternyata terlihat seumuran dengan dirinya. Pak Badri juga merasakan bahwa Doro Sasmo memiliki aura mengerikan, tidak seperti manusia pada umumnya. Pergi, Sasti akan menikah denganku, usir Doro Sasmo. Jelas saja Pak Badri tidak terima. Ia pun mencoba menarik Sasti untuk kembali, namun Sasti terus menolak. Sasti sudah menjadi milikku. Apa saja yang aku minta, pasti akan dia lakukan, ucap Doro Sasmo. Tidak, Sasti tidak seperti itu. Ayo Sasti, kita pulang. Ibu sudah menunggu, perintah Pak Badri. Namun Sasti hanya terdiam dan malah menoleh menatap Doro Sasmo. Buka pakaianmu dan tunjukkan kalau kau memang milikku, perintah Doro Sasmo. Pak Badri kaget dengan ucapan Doro Sasmo. Ia yakin bahwa anaknya tidak akan melakukan perintah gila dari pria itu. Sayangnya pemikiran Pak Badri salah. Walau dengan ragu, Sasti membuka selai demi selai pakaiannya hingga tidak tersisa selai benang pun di tubuhnya. Ia pun segera menghampiri Doro Sasmo dan meminta kecupan di bibirnya sebagai penghargaan dengan apa yang telah ia lakukan. Sasti, kamu sudah gila, teriak Pak Badri. Pak Badri yang sudah tidak tahan dengan kejadian itu memaksa Sasti sekuat tenaga untuk meninggalkan Doro Sasmo.
Percuma, dia akan tetap kembali ke sini, ucap Ndoro Sasmo yang meninggalkan ayah dan anak itu yang masih berseteru dan menyaksikan dari kursi ternyamannya. Apa? Apa maumu? Apa yang sudah kau lakukan pada anakku? Kali ini emosi Pak Badri membuatnya tidak mampu membendung amarah dan air matanya. Mauku, tenang saja. Aku tidak mau anakmu. Ia hanya kunci agar aku bisa mendapatkan tumbal nyawa seluruh warga desa ini. Kau gila. Tepat setelah ucapan itu, samar-samar Pak Badri melihat sosok pocong di sudut-sudut rumah itu. Kali ini tidak ada perkataan lagi. Ia segera mengambil Sasti dan menyeretnya keluar dari bangunan itu. Sasti terus memberontak, bahkan hingga sampai di rumah, ia masih memberontak. Beberapa sesepuh desa dipanggil untuk menenangkan Sasti. Sayangnya semua sia-sia. Yang mereka ketahui, saat ini Sasti sedang dalam pengaruh pelet. Beberapa orang berjaga bergantian di depan kamar Sasti. Mereka berusaha semaksimal mungkin agar Sasti tidak keluar dari kamarnya untuk menemui Ndoro Sasmo. Tapi saat malam telah terlewati separuhnya, tiba-tiba seluruh listrik di rumah itu mati dengan sendirinya. Hujan pun mulai turun perlahan. Bermodalkan senter dan lampu minyak, mereka masih tetap menjaga Sasti yang saat ini dalam keadaan linglung. Cekrek, cekrek. Terdengar suara becekan yang terinjak oleh sesuatu. Suara itu menggambarkan ada sesuatu yang mendekat ke rumah Pak Badri. Mereka ingin tidak menghiraukan suara itu, tapi entah mengapa mereka merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduk mereka merinding. Pak, itu... Wajah istri Pak Badri pucat seketika saat menatap ke arah jendela. Ada sosok jasad manusia yang terbungkus dengan kain kafan lusuh. Bau busuk memenuhi rumah menandakan ada sosok lain yang mengelilingi rumah mereka. Pocong. Itu pocong, Pak, teriak istri Pak Badri. Tidak mau kalah dengan rasa takutnya, Pak Badri dan beberapa kerabat yang ada di rumah itu terus-menerus membaca doa untuk melindungi mereka dari sosok-sosok itu. Ndoro Sasmo meminta kepalamu untuk mengorbankan warga desa ini sebagai tumbal Kanjeng Nyai Rasmono. Terdengar suara serak yang mengarah ke kamar Sasti. Sontak Pak Badri membuka kamar Sasti dan mendapati Sasti tengah berdiri di depan daun jendela, seolah berkomunikasi dengan sosok di balik jendela itu. Jangan, Sasti, teriak Pak Badri. Tidak seperti tadi saat Sasti memberontak. Kali ini Sasti meninggalkan ayahnya dan kembali ke tempat tidurnya. Pak Badri hampir merasa lega, tapi jauh dari dalam hatinya, ia merasakan ada hal yang sangat tidak beres. Saat hujan reda, sosok pocong-pocong itu menghilang. Bersamaan dengan itu, Pak Badri merasakan rasa cemas yang tidak terbendung. Pak, Sasti hilang. Ibu Sasti berteriak panik saat tidak menemukan Sasti di kamarnya. Pak Badri segera memeriksa kamar Sasti dan mendapati terdapat lubang yang dibuat dengan paksa di langit-langit kamarnya. Mereka mencari ke sekitar rumah dan tidak mendapati keberadaan Sasti. Hanya satu tempat yang terlintas di kepala Pak Badri. Sebuah rumah di tengah hutan yang merupakan kediaman Ndoro Sasmo. Firasatnya sebagai ayah merasakan hal yang buruk. Ia pun secepat mungkin mengambil sepedanya dan mengayuh dengan cepat menuju rumah itu. Dan benar saja, keempat sudut halaman rumah itu dijaga oleh 4 orang yang memegang obor. Namun tidak satupun dari mereka yang bergerak. Pintu rumah terbuka. Seorang perempuan yang dengan mudah dipastikan bahwa itu adalah Sasti berdiri tepat di hadapan Ndoro Sasmo. Sasti mengenakan pakaian pernikahan adat Jawa yang sudah lusuh. Ada bekas darah di pakaian itu. Sepertinya pakaian itu juga sudah digunakan berkali-kali. Sasti, kembali, sadar Sasti, teriak Pak Badri mendekat dan hendak merebut Sasti. Tapi tepat saat ia memasuki rumah, sesuatu terjatuh. Itu adalah sebuah bungkusan putih lusuh dengan bau yang sangat busuk. Benda itu bergerak menggeliat, berusaha berdiri dengan perlahan. Bau busuk dengan wajah mayat yang sudah hancur terbungkus kain kafan, yang kini berhadapan dengan Pak Badri. Pocong! Kaki Pak Badri lemas, namun ia tetap berusaha keras menahan rasa takutnya untuk menolong Sasti. Tapi pocong-pocong itu semakin banyak berjatuhan di sekitarnya. Tak ada gunanya. Aku butuh kepala kalian untuk memberi makan mereka dan sebagai persembahan pada Kanjeng Nyai, ucap Ndoro Sasmo. Kini Pak Badri sadar bahwa yang ia hadapi bukan sekedar manusia jahat, melainkan sosok yang telah menjadi setan
demi memuaskan semua nafsunya. Pak Badri merasa tidak ada lagi yang bisa menolongnya selain Tuhan Yang Maha Pencipta. Ia pun dengan segenap hatinya membacakan doa-doa yang sering ia lafalkan setiap malam. Bukan doa yang menuntut banyak hal. Doa tulus yang sebagian besar hanyalah berisi permohonan kepada Tuhan agar anak perempuan yang ia sayangi bisa hidup bahagia hingga dewasa. Pocong-pocong yang mengerubunginya tidak lagi bergerak. Sayangnya, tubuh Sasti sudah bukan miliknya lagi. Air mata menetes di pipinya. Hatinya melawan, namun tubuhnya tidak mampu. Sebilah pisau dilemparkan ke arah Sasti. "Apa kau bersedia memberikan kepalamu kepada pria yang kau cintai ini?" Ini terlalu gila. Sasti tanpa ragu mengambil pisau itu di tanah dan mengarahkannya ke lehernya. Hentikan Sasti!" Sekuat tenaga Pak Badri mencoba menggapainya. Namun pocong-pocong itu semakin bertambah memenuhi ruangan itu. Sasti hanya menoleh sekali ke arah Pak Badri sembari menitikkan air mata. Setelahnya, ia menyembeli lehernya sendiri hingga darah mengalir dengan deras di pakaian pernikahan yang ia gunakan. Noda darah itu semakin bertambah seiring dengan terjatuhnya tubuh Sasti. Pemandangan tersakit terpampang di hadapan Pak Badri. Di akhir hayatnya, Sasti berusaha menatap ayahnya dengan terus meneteskan air mata. Matanya tidak mampu menutup, seolah berharap maaf dari ayahnya. "Sasti!" Pak Badri tidak mampu lagi menahan sedihnya. Tubuhnya lemas. Ia tidak bisa menerima kenyataan yang ada di hadapannya. Ia pun terjatuh kehilangan kesadarannya, tidak mampu menahan semua derita yang ia terima saat itu. Bapak!" Mata Pak Badri terbuka dan melihat Sasti tengah berdiri dengan anggun tidak jauh dari hadapannya. "Sasti!" teriak Pak Badri yang berusaha menggapai tubuh Sasti. Sayangnya setiap ia mencoba menyentuh, Sasti berubah menjadi kabut dan menghilang. Wajah Pak Badri semakin bingung dan panik. Sasti memandang ayahnya sembari menahan air mata yang bisa menetes kapan saja. "Maafin Sasti, Pak. Bapak harus mengikhlaskan Sasti." Jelas saja Pak Badri tidak mampu menerima kenyataan itu. Ia masih terus mencoba menggapai Sasti, namun tetap saja Sasti menghilang dan muncul di sisi lain. "Bapak nggak bisa menyelamatkan Sasti, tapi Bapak masih bisa menyelamatkan ibu dan warga desa saudara-saudara kita," ucap Sasti. Setelah mendengar ucapan itu, tiba-tiba Pak Badri tersadar. Ia mendengar suara kerumunan di luar rumah dan mendapati Ndoro Sasmo tengah mengumpulkan pengikutnya. Ada sebuah kereta kencana di sana bersama timbunan jasad yang sudah terbungkus kain kafan. Jasad Sasti masih tergeletak di hadapan Pak Badri. Ia tahu bahwa Ndoro Sasmo membutuhkan jasad Sasti sebagai perantara penyambung darah orang-orang yang akan ia timbulkan. Pak Badri pun mengambil pisau yang masih berada di genggaman Sasti. Ia menatap jasad anaknya yang telah meninggal dengan naas. Sebuah doa ia panjatkan sembari menutup mata jasad anaknya itu. Berat, sangat berat. Seharusnya tidak ada seorang pun ayah yang sanggup melakukan hal ini. Tapi ini demi nyawa orang-orang yang mereka sayangi. Air mata Pak Badri menetes membasahi tubuh Sasti. Dengan rasa yang amat bersalah, ia memotong leher anaknya dan segera membungkus kepala Sasti dengan kain yang ia temukan di sekitar tempat itu. Dengan berhati-hati ia pun pergi meninggalkan bangunan itu dari sisi jendela dan menghindari pandangan penjaga yang ada di sekitar tempat itu. Sekuat tenaga Pak Badri berlari dan terus berlari. Ia harus mencari tempat yang aman untuk menjaga kepala anaknya demi melindungi warga desanya. Beralih ke sudut pandang Danan. Tanpa sadar air mata menetes di pipi Naya. Aku pun tidak hentinya gemetar membayangkan bagaimana seorang ayah harus memotong kepala anak satu-satunya yang ia miliki. Terima kasih kalian tidak menyerahkan kepala Sasti kepada setan itu," ucap Pak Badri. Pak Kades dan warga menarik nafas lega. Sepertinya mereka merasa lega karena mereka mengambil keputusan yang tepat untuk melindungi Pak Badri. "Sudah, tenang saja. Pak Badri aman di sini. Setelah masalah ini selesai, biar kami bantu memakamkan jasad Sasti dengan layak," ucap Pak Kades. "Tapi, bukankah karena saya desa ini jadi incaran oleh Ndoro Sasmo dan pengikutnya?" Pak Badri ragu. Merasakan keraguan Pak Badri, Cahyo pun menggeser segelas kopi panas untuk menenangkan Pak Badri. "Tenang Pak, gak usah takut. Membunuh keluarga dan orang-orang yang berhubungan darah sama Pak Badri saja
dia harus pakai tumbal dan bantuan dari sesembahannya. Artinya, mereka belum tentu sehebat ancamannya. Apalagi ini desa Kandimaya, ucap Cahyo. Aku mengangguk membenarkan ucapan Cahyo. Memang masuk akal. Kalau dia bisa menghabisi warga desa, dia tidak butuh kepala sasti lagi sebagai tumbal menghabisi warga desa Pak Badri juga. Wajah Pak Badri mulai terlihat tenang. Namun entah mengapa aku masih melihat rasa penasaran di wajah Pak Badri. Jadi ternyata benar ya? Tanya Pak Badri. Benar apa, Pak? Benar kalau desa Kandimaya adalah desa keramat. Mendengar perkataan itu, kami dan beberapa warga desa sedikit tertawa. Entah dari mana isu itu beredar. Pada kenyataannya desa ini hanyalah desa biasa, seperti desa-desa lainnya. Hanya saja mungkin desa ini merupakan tempat favorit untuk makhluk yang tidak kasat mata. Kabar akan adanya ancaman dari Ndoro Sasmo menyebar ke seluruh warga. Dalam waktu singkat, keresahan warga semakin terlihat dan mempertanyakan apa yang harus mereka lakukan. Perintah Pak Kades agar warga berjaga dan waspada tidak membuat mereka menjadi tenang begitu saja. Sampai di tengah kebingungan itu, seseorang yang cukup sepuh muncul dan berbicara dengan santainya. Sudah, daripada bingung, kita bikin pementasan wayang saja yuk. Ucapan itu terlontar dari mulut seorang dalang sepuh yang sudah lama sekali tidak memainkan keahliannya di tempat umum. Seorang dalang yang konon permainannya dikagumi oleh seluruh warga, mulai dari yang kasat mata hingga yang tidak kasat mata. Ki Darubaya. Yang bener Ki? Walah, Danan. Ya bener toh, masa bohong? Jawabnya. Aku tahu maksud Ki Darubaya adalah mengalihkan keresahan warga desa melalui pertunjukan wayangnya. Apalagi desa Kandimaya masih percaya bahwa pagelaran wayang dan dakwah yang disampaikan mampu menjauhkan desa dari malapetaka. Sontak saja berita ini menjadi ramai dan menyebar begitu cepat. Dalam waktu singkat, berita akan adanya pertunjukan dadakan dari Ki Darubaya menutupi berita mengenai serangan malam ini. Hebat, Ki Darubaya memang hebat. Pak Lek hanya menggeleng melihat tingkah spontan dari dalang yang sudah sangat berumur itu. Berarti saat Ki Darubaya sudah bisa mengumpulkan warga desa, saat itulah tugas kita dimulai, ucap Pak Lek. Aku dan Cahyo saling bertatapan mengkonfirmasi perintah Pak Lek. Naya pun menggenggam tanganku mendoakan agar kami bisa menghadapi ini semua. Lama sekali aku tidak melihat pemandangan seperti ini. Warga desa berbondong-bondong mendirikan sebuah panggung sederhana dan mempersiapkan keperluan yang dibutuhkan Ki Darubaya. Tanpa ada perintah, ibu-ibu desa berinisiatif mempersiapkan kudapan untuk menemani warga menikmati pertunjukan Ki Darubaya. Terdengar suara kidung. Itu suara Naya. Suaranya begitu indah, bersanding dengan merahnya langit senja yang berpamitan menutup hari. Itulah hebatnya Naya. Ia bisa merubah kekhawatirannya menjadi sebuah doa. Kidung yang ia tembangkan adalah kidung yang selalu bisa menenangkanku dari perasaan khawatir akan datangnya bahaya. Rumekso Iwengi. Terima kasih ya Naya. Terima kasih kenapa mas? Enggak apa-apa. Balasku sembari tersenyum dan mencium keningnya untuk berpamitan. Tanpa kuduga Naya menggunakan kesempatan itu untuk memelukku. Aku pun menghabiskan terbenamnya mentari dalam pelukan Naya. Sementara kami pergi, Naya dan ibu ikut dalam pagelaran Ki Darubaya. Aku, Pak Lek dan Cahyo akan menemani Pak Badri di rumah Pak Kades dan menyaksikan pertunjukan itu dari kejauhan. Mas, apa benar ini tidak apa-apa? Tanya Pak Badri. Maksudnya gimana mas? Desa ini mau diserang oleh rombongan setan, tapi kalian malah dengan santainya bikin pementasan wayang. Cahyo sedikit tertawa mendengar pernyataan Pak Badri. Sudah Pak Badri, tenang saja, nanti juga tahu sendiri. Sementara itu Pak Lek memberikan segelas air putih yang telah dibacakan doa oleh Pak Lek. Menurutnya, air itu sudah didoakan dan semoga bisa menghilangkan kecemasan dan ketakutan yang dirasakan Pak Badri yang ia dapat dari Ndoro Sasmo. Pak Badri, jaga dan terus doakan Sastia. Saya pastikan tidak ada doa yang sia-sia. Pak Badri mengangguk dan terus memeluk bungkusan kain yang selalu ia bawa. Bungkusan itu semakin tebal dengan maksud agar bau dari jasad anaknya tidak terlalu menyebar.
Suasana rumah ini semakin hening. Hanya terdengar sayup-sayup suara persiapan dari lapangan desa. Setiap dari kami terus menggumamkan bacaan doa untuk mempersiapkan diri kami dan memohon perlindungan dari Yang Maha Pencipta. Dak. Sebuah benda jatuh di atap rumah Pak Kades. Suaranya begitu keras dan tidak wajar. Mereka datang, peringat Pak Le. Perlahan benda itu menggelinding dan jatuh. Terlihat dari kaca jendela, benda yang terbungkus kain putih terjatuh ke tanah. Benda itu menggeliat dan berdiri, menunjukkan wajah rusaknya melalui jendela. Pocong itu lagi. Sayangnya makhluk itu tidak datang sendirian. Tidak perlu membuka mata batin untuk merasakan kengerian ini. Siapapun pasti akan segera sadar bahwa rumah ini sudah dikepung. Pak Le pun membuka pintu rumah. Dia mendapati di halaman rumah Pak Kades sudah berdiri belasan pocong yang hanya menatap ke satu arah. Mereka semua menatap ke arah bungkusan kain yang dibawa oleh Pak Badri dengan tatapan penuh amarah. Pak Le mengangkat kedua tangannya sedikit di bawah hadapan wajahnya dan membaca sebuah surat bacaan yang cukup panjang. Aku tahu bahwa ia bermaksud menenangkan sosok-sosok pocong yang menggentayangi rumah ini. Sayangnya semua doa-doa itu tidak berpengaruh pada mereka. Percuma Pak Le, mereka bukan jasad biasa ataupun tumbal. Pocong-pocong itu adalah jasad orang-orang bodoh yang menjual jiwanya pada makhluk itu, ucap Cahyo. Pak Le hanya menghela nafas dan menggeleng. Ia cukup kecewa saat tidak mampu menyelamatkan sosok-sosok itu. Ya sudah, sebaiknya kita ikut menonton wayang saja. Sebentar lagi dimulai, ucap Pak Le. Tapi di luar, pocong-pocong itu masih ada di luar. Pak Badri ketakutan dengan sosok yang mengelilingi rumah itu. Tapi tepat saat Pak Le berbalik ke dalam rumah, terdengar suara teriakan lirih dari luar. Panas, sakit, tolong. Pak Badri menyadari ada cahaya menyala dari halaman rumah Pak Badri. Ia mengintip keluar dan mendapati semua pocong-pocong itu tengah terbakar oleh api. Kalian ini sebenarnya siapa? Tanya Pak Badri yang akhirnya menyadari kemampuan yang kami miliki. Kami hanya manusia biasa, sama seperti Pak Badri. Hanya saja kami dititipkan kelebihan yang mungkin bisa berguna untuk menolong Pak Badri. Mendengar jawabanku, wajah Pak Badri yang tegang sedari kemarin mulai berubah. Wajahnya mulai tenang seolah menemukan apa yang ia cari. Ia pun menarik nafasnya dalam-dalam dan membuangnya dengan lega. Ternyata benar, saya yakin Tuhan tidak akan meninggalkan saya. Walau takdir memutuskan Sasti untuk meninggalkan kami, Ia pasti memiliki rencana yang lebih besar untuk kami. Balas Pak Badri menahan harunya. Cahyo menepuk pundak Pak Badri untuk menguatkannya. Setelahnya kami pun pergi meninggalkan rumah Pak Kades dengan pocong-pocong yang telah terbakar habis oleh ajian yang digunakan oleh Pak Le. Suara gamelan dan tembang Jawa sudah terdengar. Aku yakin suara merdu yang terdengar dari panggung adalah suara ibu. Naya menyambut kami saat sampai di lapangan. Naya, titip Pak Badri ya. Iya mas, hati-hati, jangan memaksakan diri. Aku mengangguk sembari menitipkan Pak Badri pada Naya. Iya mis, titi, nyinyir Cahyo dengan memiringkan bibirnya. Cuma danan doang nih yang disuruh hati-hati. Biar aku sama Pak Le yang mempertaruhkan nyawa dan raga. Aku pun melirik ke arah Cahyo merespon ucapannya. Bibirmu itu loh, udah mirip kayak ceret mendidih. Belum puas aku membalas ledekan Cahyo, tiba-tiba terdengar suara dari arah luar desa. Suara gong gamelan memecah perbincangan kami. Naya pun segera berpamitan membawa Pak Badri bergabung dalam rombongan penonton. Semua warga sudah mengetahui tentang Pak Badri dan bungkusan yang ia bawa. Mereka pun memberikan tempat untuknya sekaligus memberi posisi yang strategis bila terjadi sesuatu. Suara lonceng kereta kencana terdengar mendekat. Bersama suara gamelan yang mengiringi iring-iringan itu, kami bertiga menyambut mereka dan mendapati seorang pria gemulai tengah menari membuka jalan untuk rombongan itu. Kali ini kereta kencana itu tidak kosong. Ada sepasang pengantin di atas kereta itu. Mereka adalah sosok yang dipanggil dengan nama Doro Sasmo dan sosok pengantin perempuan tanpa kepala yang kini kami tahu bahwa itu adalah Sasti. Aku sama sekali tidak berharap ada warga desa yang melihat pemandangan ini. Bagaimana tidak? Siapa tidak bergidik ngeri melihat rombongan pengantin
dengan mempelai tanpa kepala yang diantar oleh iring-iringan pocong dan pemain karawitan dengan wajah yang berlumuran darah. Dari panggung desa terdengar suara ibu menembangkan lantunan nada rumek soing wengi seperti yang dinyanyikan oleh Naya tadi. "Kanjeng Nyai Rasmono, sesembahanmu sudah lenyap. Sudahi saja niatmu." Aku mencoba membuka pembicaraan. Pintu kereta kencana itu terbuka dan Doro Sasmo keluar sembari menggandeng tubuh Sasti yang tanpa kepala. "Itu hal baik. Artinya aku bisa mewariskan ilmu pelet yang lebih tinggi. Aku bisa mewarisi ilmu yang dimiliki Kanjeng Nyai Rasmono dengan semua pengorbanan ini." Melihat mereka tidak ada niat untuk mundur, maka tidak ada jalan lain. Kali ini kami harus bertarung melawan semua iring-iringan makhluk ini. "Menghalangi jalan yang aku buka, hukumannya adalah mati." Sang setan berwujud pria gemulai yang tengah menari itu tiba-tiba sudah ada di belakangku. Belum sempat aku menoleh, tiba-tiba sepasang tangan pucat sudah mencekik leherku dari belakang. Cengkramannya begitu erat, seolah-olah ada sesuatu yang membuatku tidak mampu melepaskannya. Dak! Cahyo dengan cepat menendang setan itu hingga menjauh dari tubuhku. "Setan banci, ini biar urusanku," ucap Cahyo. Sementara itu Pak Le sudah membacakan sebuah mantra untuk membakar pocong-pocong yang entah mengapa terasa semakin banyak. Sayangnya, tidak seperti sebelumnya. Ajian Pak Le hanya bisa membakar sebagian dari mereka. Aku tidak mau membuang waktu dan segera menarik keris dari dalam sukmaku dan bersiap menyerang Doro Sasmo. Doro Sasmo mengadu seranganku dengan keris miliknya. Sepertinya ia juga memiliki pusaka keris, walau wujudnya sudah seperti berkarat. Beberapa kali keris kami beradu, namun aku cukup kesulitan ketika ia seringkali bertukar posisi dengan tubuh Sasti. Seranganku acap kali tertahan dengan gerakan serangan mereka. Sementara itu, Cahyo dengan mudah mengimbangi setan penari itu dan membuatnya terpojok. Entah sudah beberapa kali darah bermuncratan dari tubuh penari itu. Walau aku tahu, penari itu tidak akan bisa diselesaikan secepat itu. Makhluk itu terlihat begitu marah hingga akhirnya mengeluarkan perintah. "Tidak perlu menungguku. Kalian semua habisi semua manusia di desa itu." Mendengar perintah itu, seluruh pocong yang mengiringi Doro Sasmo segera melayang dan menyerbu desa Kandimaya. Sial, aku lengah. Pak Le berusaha menahan mereka dengan geni bara loka yang telah menyala. Sayangnya tidak semua dari pocong itu dapat tertahan. Aku dan Cahyo segera meninggalkan gerbang desa dan mengejar pocong-pocong yang bergerak mendekat ke desa Kandimaya. Tanpa sengaja Pak Badri menoleh ke arah kami dan menemukan ratusan pocong menyerbu pementasan wayang itu. Ia pun gemetar dan wajahnya menjadi pucat. "Pasukan pocong, itu pasukan pocong," ucapnya memberitahu warga di sekitarnya. Bukannya panik, warga di sekitarnya justru memintanya untuk duduk. "Gak usah panik Pak, bukan cuma pocong. Sejak tadi juga sudah banyak lelembut yang nonton pertunjukan Ki Darubaya," ucap salah satu warga desa. Pak Badri menatap ke seluruh penjuru desa, dan benar saja, samar-samar ia melihat sosok-sosok yang tidak wajar hampir di seluruh penjuru desa. Ular sebesar rumah melilit di salah satu pohon. Raksasa yang mengintip dari atap rumah, sosok peri berwajah rusak yang berterbangan di atas mereka, hingga prajurit-prajurit berpakaian kerajaan yang samar-samar berada di tengah-tengah mereka. Belum sempat pocong itu mendekati warga desa, sesosok makhluk hitam besar berhiaskan pusaka di tubuhnya tiba-tiba muncul dan melahap pocong-pocong itu satu persatu. Ular-ular yang dari tadi melilit di pohon juga akhirnya meninggalkan tempatnya dan melumat pocong-pocong yang mendekat. "Siapa yang berani mengganggu pertunjukan Ki Darubaya dan Nyai Kirana?" Suara itu tiba-tiba terdengar di antara kami. Warga desa pun ikut mendengar suara itu dan mencarinya ke seluruh penjuru desa. Tapi sepertinya mereka sudah tidak kaget dengan kejadian ini. "Bu, itu suara apa?" Seorang anak kecil mulai merasa takut saat mendengar suara itu. "Oh, gak usah takut. Dia juga penonton Ki Darubaya, sama seperti kita," balas ibunya sembari merangkul anaknya. Anak itu pun mencoba mengerti ucapan ibunya, walau aku tahu dalam hatinya anak itu masih penasaran. "Nah, itu." Cahaya menunjuk ke salah satu sisi atap rumah. Ada sosok menawan yang sedang menonton dari atap rumah itu, sembari duduk dengan anggun.
Nyi Sendang Rangu?" tanyaku bingung. Ia menoleh ke arah kami sejenak dan segera memalingkan kembali pandangannya ke arah panggung. "Aku di sini untuk menonton, bukan untuk direpotkan oleh kalian," bisiknya dengan suara yang hanya dapat didengar oleh kami. "Dasar Nyi Sendang pelit," gerutu Cahyo. Belum sempat kami kembali mengejar pasukan pocong itu, tiba-tiba sejumlah air jatuh di tubuh kami begitu saja. Sontak seluruh tubuh dan baju kami basah, dan kami tahu dengan jelas ini ulah siapa. Aku menoleh ke arah Nyi Sendang Rangu yang masih duduk dengan menawan, namun membuang muka dari kami. "Kamu Sinjul, ngomong gak dipikir," ucapku menyalahkan ucapan Cahyo yang membuat Nyi Sendang Rangu tersinggung barusan. Tapi saat kami hendak kembali mengejar pasukan pocong itu, tiba-tiba kami terhenti. Pocong-pocong telah terbakar api hitam yang berasal dari sosok makhluk berwujud manusia berkulit hitam dengan tubuh yang berhiaskan perhiasan kerajaan. Ia melayang-layang di atas kami memberi pelajaran kepada semua makhluk yang mencoba mengganggu jalannya pertunjukan. "Tidak, kami bukan lawanmu. Mengapa kau menghabisi pengikut kami?" ucap sang setan penari gemulai itu. Bukannya menjawab, penari itu tiba-tiba melayang dengan tubuh yang kesakitan. "Jangan, ampun," ucap penari itu. "Jangan kira kau pantas berbicara denganku," ucap sosok hitam itu. Dalam hitungan detik, mata penari itu melotot hingga bola matanya keluar. Tubuhnya pecah dan memuncratkan darah ke jalan desa. "Gila, makhluk apa itu?" "Enggak, Nan, jangan suruh aku buat ngomong sama dia," balas Cahyo yang juga bergidik ngeri melihat kejadian itu. Aku pun melihat sekitar dan mendapati seluruh warga desa masih menyaksikan pertunjukan wayang dengan tenang. "Tuhan, Hanumannya muncul." Sesosok makhluk berwujud wanita cantik berkebaya putih dan berselendang hijau melayang menjemput makhluk hitam itu. Mendengar suara sosok wanita itu, raut wajah sosok hitam itu berubah sumringah dan kembali terfokus pada atraksi Ki Darubaya. Aku pun juga ikut terpaku sejenak pada adegan yang dimainkan oleh Ki Darubaya. "Cahyo, itu adegan Hanuman yang melakukan Triwikrama," ucapku yang teringat tentang kejadian saat Cahyo menggunakan ajian itu pada Wanasura. "Memang semengerikan itu, tidak dilebih-lebihkan," balas Cahyo yang tubuhnya gemetar mengingat tragedi itu. Sebuah atraksi yang luar biasa dari Ki Darubaya. Ia bisa menceritakan dengan sangat luar biasa saat Hanuman mengamuk di kerajaan Alengka. "Kalau kalian tidak cepat-cepat menyelesaikan setan itu, kalian akan ketinggalan pertunjukan Ki Darubaya," ucap Nyi Sendang Rangu yang seolah memerintahkan kami. "Iya, Nyi Sendang Bawel," balasku yang kali ini sedikit sengit dengan kelakuannya. Sekali lagi guyuran air jatuh ke tubuh kami, namun aku berhasil menghindar dengan cepat. Tapi tidak dengan Cahyo. Ia kembali basah kuyup dan meratapi sarungnya yang ia yakin tidak akan kering dalam waktu semalam. "Asem Poinan, gak ngomong-ngomong." Aku pun sedikit tertawa dan segera berlari ke depan. Kami pun mendapati Pak Le masih bergulat beradu keris dengan Doro Sasmo. Hanya saja kali ini tubuh Sasti tidak berkutik saat api geni Baraloka menyala di sekeliling Pak Le. "Pak Le, murnikan saja tubuh Sasti, setan itu. Biar kami yang urus." Pak Le pun menanggapi teriakan kami dan segera mendekati tubuh Sasti. "Sombong sekali kalian." Walau membalas perkataanku, aku melihat dengan jelas bahwa Doro Sasmo mulai merasa cemas. Ia pun memanggil kuda dari kereta kencananya dan menaikinya. Dengan cepat ia menerjang ke arahku. "Saatnya kalian mati." Aku melihat ada yang berbeda dari tubuh Doro Sasmo. Tubuhnya mengeluarkan asap yang berbau busuk. Aku yakin asap itu akan menjadi masalah yang cukup rumit. Benar saja, saat aku mengadu keris dengannya, perlahan tubuhku mulai kaku. Begitu juga dengan Cahyo. Serangannya melemah dan terpental saat mencoba menyerang Doro Sasmo dari atas kudanya. "Benar-benar bau busuk." Doro Sasmo tersenyum saat mengetahui ilmunya mampu membuat kami kerepotan. Ia kembali menyerang kami, namun kali ini aku memilih berpencar dengan Cahyo. Entah mengapa Doro Sasmo lebih memilih untuk mengejarku. Aku menghindari serangannya sekuat tenaga. Beberapa kali aku menghunuskan kerisku pada kuda jadi-jadian yang ia tunggangi. Namun luka pada kuda itu segera menutup. Sebaliknya,
Tanpa sadar tiba-tiba aku terjatuh dan kulitku menghitam. Asap dari dalam tubuhku memikat wanita dan membunuh pria manapun. Kau sudah salah memilih lawan, ucap Dorosasmo. Aku lengah. Serangan Dorosasmo berhasil melukaiku. Ia pun menggunakan kesempatan itu untuk menyerangku lagi. Wanasura! Sekali lagi Cahyo menyerang Dorosasmo dengan kekuatan Wanasura. Kali ini Dorosasmo terpental, namun Cahyo juga bernasib sama denganku. Tubuhnya terluka dengan asap yang muncul dari tubuh Dorosasmo. Melihat kami berdua mulai kewalahan, Dorosasmo berniat menyerang kami kembali, tapi tiba-tiba mendadak ia terhenti. Ia menyadari sesuatu di arah Pak Le berada saat itu. Brengsek, apa yang kau lakukan pada pengantinku? Teriak Dorosasmo pada Pak Le. Rupanya Pak Le berhasil membersihkan ilmu pelet di tubuh Sasti dan membuat jasadnya terbebas dari pengaruh Dorosasmo. Dia sudah bukan lagi milikmu. Dia bisa beristirahat dengan tenang dan menikmati amal dan perbuatan semasa hidupnya. Tidak seperti dirimu yang akan terbakar dengan api yang kekal, ucap Pak Le. Manusia sialan, kurang ajar. Dalam sekejap Dorosasmo melayang mendekat ke arah Pak Le untuk menyerangnya dengan cara yang sama saat mengalahkan kami. Pak Le pun sudah bersiap dengan keris sukma geni di tangannya. Jelas saja kami tidak membiarkannya. Sebelum Dorosasmo mencapai Pak Le, tanpa ia sadari, keris raga sukmaku sudah menancap di punggungnya. Tidak lama kepalan tangan Cahyo yang sudah diselimuti kekuatan Wanasura sudah mendarat di wajahnya. Jangan berani-berani cari masalah dengan Pak Le. Kami bertiga terjatuh. Dorosasmo tidak berkutik dan asap dari tubuhnya menghilang. Mulutnya mengeluarkan cairan hitam dengan tubuh yang terus mengejang. Sial, tidak, aku tidak mau mati, ucapnya menolak keadaan itu. Namun terlambat, kerisku sudah menusuk jantungnya. Serangan Cahyo sudah mematahkan lehernya. Ia hanya bisa mengumpat dan menerima hukuman dari Yang Maha Pencipta setelah kematiannya. Aku benar-benar tidak bisa membayangkan siksaan apa yang akan ia terima setelah kematiannya. Dorosasmo pun mati dengan mata yang terbelalak. Jasadnya berubah menjadi kurus kering seperti kakek-kakek yang sudah hidup ratusan tahun. Api dari keris sukma geni menetes di tubuh kami dan memulihkan keadaan kami. Kami pun bangkit dan menatap tubuh Dorosasmo yang mati dengan mengenaskan. Sudah berapa nyawa ia tumbalkan untuk mendapatkan hidup selama ini? Tidak terhitung. Seseorang yang sudah bersekutu dengan setan akan takut dengan kematian. Tidak ada tempat lain selain siksaan kekal yang akan mereka dapati di akhirat nanti. Makanya, ia akan mencari cara untuk terus hidup apapun bayarannya. Padahal, mereka tetap tidak akan bisa menghindari panasnya api neraka selain dengan pertobatan. Pak Le pun membakar tubuh Dorosasmo, sementara kami membawa jasad Sasti ke teras rumah Pak Kades dan mengamankannya. Setelahnya kami berniat memberitahu Pak Badri bahwa jasad Sasti sudah dapat dikuburkan dengan layak bersama dengan kepala yang masih terus dibawa olehnya. Namun tujuan kami berubah. Saat sampai di panggung, kami kembali terkesima dengan penampilan Ki Darubaya. Belum lagi suara tembang yang dilantunkan ibu berhasil menghipnotis seluruh warga yang menonton. Ini bajunya diganti dulu. Tiba-tiba Naya datang membawakanku baju kering. Cahyo pun segera menoleh ke arah kami dengan mata isengnya. Tenang, baju Mas Cahyo juga Naya bawain, ucap Naya sebelum Cahyo sempat berbicara. Asem, aku gak jadi ngeledek kalau begini, balas Cahyo. Makanya, lain kali kalian jangan iseng ngeledeknya Sendang Rangu. Dia itu penonton setia Ki Darubaya dan Nyai Kirana, ucap Naya yang ternyata melihat kejadian memalukan tadi. Sementara itu di sebelah kami, Pak Le dengan senang menikmati pisang rebus dan kopi panas yang sudah dibawakan oleh Naya. Hati-hati Naya, kamu harus siap mental kalau mau deket sama bocah-bocah bandel ini. Biar pendiam begitu, Danan juga rakus, ledek Pak Le. Aku menyenggol tubuh Pak Le memintanya untuk menjaga harga diriku di depan Naya. Jangan gitu Pak Le, jangan di depan Naya. Sama satu lagi, Danan juga banyak fansnya di kantor, tambah Pak Le yang masih belum puas meledekku. Kali ini Naya termakan ucapan Pak Le. Matanya berubah curiga dan memiringkan mulutnya. Bohong, gak banyak, paling ada-ada.
ucapku membela diri. Nggak banyak, berarti beneran ada. Enggak ada, bukan fans kok. Mana bisa aku punya fans? Aku berusaha agar jawabanku tidak memperkeruh keadaan. Terus, yang makan bareng di kantin kantor kemarin siapa? Tanya Cahyo dari jauh yang sukses memperkeruh keadaan. Aku menoleh padanya sembari mengancamnya dengan kepalan tanganku. Sebaliknya Pak Le dan Cahyo malah menertawakanku sembari mengemil kacang rebus di hadapan mereka. Asem kalian. Pada akhirnya aku pun menghabiskan menonton pertunjukan Ki Darubaya sembari merayu Naya. Walau sebenarnya aku juga tahu Naya tidak benar-benar marah padaku. Ia hanya memanfaatkan situasi itu untuk ikut menggodaku. Pak Badri yakin mau menguburkan Sasti di sini? Tanyaku yang memastikan permintaan Pak Badri untuk menguburkan jasad anaknya di desa ini. Iya mas, jika diizinkan. Saya tidak tahu apakah masih ada yang mengincar jasad Sasti lagi. Saya rasa desa ini tempat yang paling aman dan nyaman untuk peristirahatan terakhir Sasti, balas Pak Badri. Mendengar jawaban itu, kami dan warga pun menyelesaikan pemakaman Sasti dengan layak. Pak Badri mengatakan bahwa ia akan mengajak istrinya untuk mampir ke desa ini untuk mengunjungi makam Sasti sekaligus mengagumi keindahan karya-karya pertunjukan kecil di desa Kandimaya. Aku tidak menyangka ada desa seperti ini, ucap Pak Badri kagum. Semua desa sama saja, hanya saja desa kami mengerti cara menonjolkan potensi desa, balas Pak Kades. Pak Badri menggeleng. Tidak hanya itu, ada hal lain yang membuat desa ini begitu istimewa. Semua itu adalah keberadaan warga desa yang bersedia membantu siapa saja, bahkan orang asing yang mencurigakan seperti saya, ucap Pak Badri. Aku tersenyum mendengarnya. Terlebih aku jadi teringat bagaimana desa Kandimaya saat aku masih kecil dulu. Mungkin bila Pak Badri mendengar kejadian saat Pak Le dan Bapak menyelamatkan desa ini dari serangan Butolireng hingga Ki Jaruk, ia akan lebih terkesima. Pak Badri pun akhirnya berpamitan. Kami mengantarnya sampai jalan utama di luar desa. Sebenarnya aku penasaran, memangnya Ndoro Sasmo mengincar garis keturunan Pak Badri kenapa? Apa karena kebetulan desa di sana dihuni oleh orang-orang yang masih berhubungan darah dengan Pak Badri dan Sasti? Tanya Cahyo. Aku juga sempat memikirkan hal itu, namun aku berpikir bahwa Ndoro Sasmo bisa menumbalkan siapa saja. Hanya saja Pak Badrilah yang tertimpa sial harus berurusan dengan Ndoro Sasmo. Entah mas, mungkin saya yang memang bernasib buruk, atau mungkin bila bukan saya yang terkena musibah ini, orang itu tidak akan menemukan desa Kandimaya. Itu artinya Ndoro Sasmo bisa mendapatkan tujuannya, balas Pak Badri. Aku mengangguk setuju. Tuhan selalu punya rencana di balik musibah yang dihadapi setiap umatnya. Kalau boleh tahu, memangnya nama terah keturunan Pak Badri itu apa? Tanya Cahyo. Oh, maaf saya lupa memperkenalkan diri saya dengan benar. Kalau di desa saya, warga mengenal saya dengan nama Raden Mas Badrika Pakujagar. Tapi tolong panggil saya Pak Badri saja, ucap Pak Badri. Aku tidak menyangka bahwa Pak Badri juga memiliki gelar keraton. Memang ia bercerita bahwa ia salah seorang juragan di desanya, tapi aku tidak menyangka akan hal itu. Mungkin ia hanya ingin dikenal sebagai pria biasa yang membutuhkan pertolongan. Pakujagar, Cahyo menggumam sembari menoleh ke arahku. Benar juga, aku pernah mendengar nama itu dari Ki Luang. Aku pun menatap Pak Badri kembali dan tidak melihat hal buruk darinya, seperti kisah mengenai kerajaan Pakujagar yang diceritakan oleh Ki Luang. Entahlah, mungkin pertemuanku dengan Pak Badri merupakan salah satu rencana Tuhan akan apapun yang akan kami hadapi setelah ini. Kami pun berpisah dengan beliau. Mungkin suatu saat kami akan mampir ke desanya dan berkenalan dengan istrinya, seorang ibu hebat yang bisa mendidik anak berbakti seperti Sasti. Bukit Batu Desa Kandimaya, sebuah tempat yang sangat istimewa untukku. Tidak bosan-bosannya aku menikmati perbatasan hari, menyaksikan langit yang memerah dan berubah hingga menghitam. Gelap yang muncul perlahan seketika menjadi menawan ketika satu persatu lampu di rumah-rumah desa menyala, menyaingi indahnya bintang di langit. Di antara udara dingin ini,
Samar-samar aku mencium aroma kopi yang cukup menyengat. Di belakangku terlihat Naya menghampiriku dengan membawa segelas kopi hangat. "Kok bisa bikin kopi di sini?" tanyaku bingung. "Piye Thomas Danan, sekarang sudah ada teknologi yang namanya termos," balasnya singkat. Aku menyeruput kopiku, sementara Naya juga asik duduk di sebelahku dengan teh hangat yang juga ia buat untuk dirinya. "Kamu sering kesini?" "Lumayan, kalau bukan ibu yang ngajak ya gantian, aku yang ngajak. Tapi sekarang jadi makin banyak warga desa dan pendatang yang naik ke sini," jelas Naya. "Mereka ngapain?" tanyaku bingung. "Ada yang menikmati pemandangan, ada yang pacaran juga." "Kayak kita." "Emang kita pacaran?" Naya mencoba menggoda aku dengan memasang muka isengnya kepadaku. "Kalau nggak mau, ya sudah." Aku mencoba membalas Naya. "Ya udah, sini kopinya nggak jadi." Jangan-jangan, ampun." Seperti biasa, ledekanku selalu berakhir dengan cubitan Naya di sekujur tubuhku dan sulit untuk dihentikan. Tapi tetap saja, setiap bersama Naya, aku selalu merasakan beruntung. Walau aku sering berada di keadaan di antara hidup dan mati, aku selalu tahu ada Naya dan orang-orang yang menyayangiku menungguku di desa yang istimewa ini. Terdengar suara tawa berat dari belakang kami berdua. Aku mengenal suara tawa itu. "Oh iya, dia juga tinggal di sini ya?" "Buto Kendil." "Ya." Aku mengangguk. Naya pun berdiri dan mengajak ke tempat di mana ia pernah menggali kendi berisi pusaka milik ayah. Ia bercerita bahwa ia mengetahui tempat itu dari mimpinya. Tidak jauh dari tempat itu, samar-samar terlihat sosok Buto Kendil yang masih asik dengan kendi kesayangannya. Tapi hal aneh terjadi. Tiba-tiba keris Raga Sukma muncul dari sukmaku. Aku segera menangkapnya dan mencari tahu apa maksud ini semua. "Kenapa mas? Kok keris Raga Sukma tiba-tiba muncul?" tanya Naya. "Gak tahu, Nay." Namun sekali lagi Buto Kendil tertawa dan wajahnya menoleh menunjukkan sebuah tempat di dekatnya, di mana cahaya rembulan jatuh dengan terang dari sela-sela pepohonan. Aku membawa keris Raga Sukma ke jatuhan sinarnya itu, dan aku menemukan apa maksud dari semua ini. Ketiga permata di keris Raga Sukma memantulkan ketiga warna cahaya yang berbeda. Ketiga warna cahaya itu masing-masing menunjukkan bayangan tiga orang pendekar. Aku tidak bisa menebak siapa mereka. Yang aku tahu, entah mengapa aku merasa cukup dekat dengan sosok misterius yang dipantulkan oleh ketiga cahaya itu. Sayangnya pantulan cahaya itu tidak berlangsung lama. Pantulan cahaya itu menghilang tepat saat matahari menutupi sinar rembulan. Entah apa maksud dari semua ini. Aku mencoba berpikir keras, namun tetap saja sulit untuk menemukan jawaban begitu saja. "Sepertinya ini adalah petunjuk bahwa keris Raga Sukma masih memiliki misteri yang lebih besar," ucap Naya. Aku mengangguk setuju dengan ucapan Naya. Aku pun memutuskan untuk kembali menyimpan keris Raga Sukmaku dan menghabiskan waktu bersama dengan Buto Kendil yang sudah menolong kami di Alas Wetan beberapa waktu lalu. Aku menceritakan padanya tentang sosok raksasa pemberani yang dulu selalu setia menjaga bukit batu ini. Tentang seorang raksasa pengagum pertunjukan wayang desa Kandimaya yang memilih meninggalkan sifat jahatnya dan melindungi desa Kandimaya. Buto Kendil tertawa. Tawanya itu benar-benar memiliki ciri khas yang sulit dilupakan. Yang pasti, aku mengetahui bahwa ia sangat bersemangat mendengar kisah itu. Tidak lupa aku juga menceritakan betapa perkasanya raksasa penunggu bukit batu itu saat mengalahkan setan dari kerajaan Demit Setra Gandamait, sang Batara Naga. Bahkan saat Batara Naga sudah menggunakan pusaka Padang Kurusetra dan seluruh kekuatannya, raksasa perkasa itu masih mampu menandinginya. Dari raut wajahnya, sepertinya setelah ini Buto Kendil akan terus menagih cerita tentang raksasa itu setiap aku mampir ke tempat ini. Aku pun tidak keberatan. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan kisah seorang raksasa yang sayang dengan manusia? Bahkan ia rela mengorbankan hidupnya walau dengan menghadapi kutukan yang membelenggunya selama ini. Aku memperkenalkan pada Buto Kendil, sosok raksasa teman kami yang akrab kami panggil dengan nama Buto Lirang. Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar.
Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.